Halo semuanya, pada hari ini kami akan melakukan presentasi terkait evaluasi perbandingan dua aplikasi pembelajaran online pada tugas desain evaluasi antarmuka atau DEA. Nah, untuk kelompok sendiri, saya Yeni Alima Pasaribu dan bersama teman saya Gebi Putri Wijaya. Di sini kami akan membandingkan dua aplikasi pembelajaran online yaitu Zoom dan Google Meet. Nah, untuk pertamanya adalah skenario. Pada jam pertama kelas online, kamu diminta mengikuti kelas menggunakan aplikasi Zoom, di mana kita tinggal mengklik atau masuk saja ke link yang dibagikan oleh pengajar atau dosen. Lalu, untuk kelas online kedua, kamu diminta untuk masuk melalui Google Meet. Dengan cara yang serupa pula, kita tinggal masuk melalui link yang diberikan. Kita juga bisa memilih menggunakan email kita mau pakai saat masuk ke dalam pertemuan tersebut. Karena biasanya untuk Zoom sendiri, pertama kali masuk, kita sendiri yang menentukan pakai email apa. Dan untuk menggantinya pun agak sulit. Nah, untuk Google Meet sendiri, itu lebih praktis untuk mengganti-ganti email yang kita mau. Nah, di sini ada cara melakukan perbandingan antara Google Meet dan Zoom. Kami menggunakan Google Form, sehingga kami akan mengirimkan link dan pertanyaan kepada responden. Setelah itu, setelah kami rasa cukup untuk respondennya, kami akan melihat hasil statistikanya dan menyimpulkan hasil perbandingannya seperti yang mana yang lebih unggul kepada masing-masing kelas pertanyaan yang kami berikan. Nah, berikut hasil responden dari pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kami berikan kepada masing-masing responden. Menurut kamu, apa kekurangan dari Google Meet? 2. Menurut kamu, apa kekurangan dari Zoom? Ketiga, apakah kelebihan dari Google Meet? Keempat, apakah kelebihan dari Zoom? Nah, untuk pertanyaan 1-4, ini kami sengaja melakukan kuesioner yang langsung bisa diisi oleh peserta. Jadi mereka tinggal tulis seperti misalnya kekurangan dari Zoom itu dia lebih berat dan kelebihan dari Zoom itu fasilitasnya banyak seperti itu. Jadi nanti kami tinggal menyimpulkan secara general. Nah, untuk pertanyaan 5-7 ini kami menggunakan pilihan option. Yang mana yang lebih ringan tergantung pertanyaan yang kami berikan. Selanjutnya, untuk teman saya, Gaby akan menjelaskan. Oke, jadi untuk selanjutnya ini, di sini sudah dapat hasil dari pertanyaan yang sebagian tadi hanya untuk bagian pilihan. Jadi untuk yang pertama ini lebih ringan Google Meet atau Zoom. Jadi 9 respon itu terdapat pada memilih, dari 9 orang itu memilih 100% Google Meet. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, lebih menyukai fasilitas Google Meet atau Zoom? Sebanyak 22% memilih Google Meet dan sisanya 77% itu lebih memilih Zoom. Next. Itu pertama, fasilitas Zoom itu lebih menarik dan banyak dibandingkan dari Google Meet sendiri. Yang kedua, kapasitas Zoom lebih banyak dibandingkan Google Meet. Misalnya kalau Zoom itu kebanyakan mungkin kapasitasnya tuh 100 seperti itu lah. Habis itu yang ketiga, kualitas HD Google Meet lebih baik dibandingkan Zoom. Yang keempat, Google Meet lebih ringan dibandingkan Zoom. Ya mungkin kami juga merasakan kok Google Meet itu lebih ringan dibandingkan Zoom saat kita akan memasuki kelas itu responnya waktu loading atau apa tuh biasanya lebih cepat Google Meet daripada Zoom sendiri.
Selanjutnya, oke, rata-rata statistika dari kedua aplikasi yang kita dapatkan. Yang pertama, Google Meet sendiri, rata-rata statistikanya, hasil responden dari tingkat keringanan aplikasi Google Meet sendiri mendapatkan hasil 100%. Lalu dari segi fasilitas mendapatkan rata-rata sebesar 22,2%. Dan untuk efisien mendapatkan rata-rata sebesar 66,7%. Lalu untuk aplikasi Zoom sendiri, rata-rata statistika hasil responden dari tingkat keringanan aplikasi Zoom itu mendapatkan hasil 0%. Karena semua responden itu lebih memilih Google Meet sendiri. Lalu dari segi fasilitas mendapatkan rata-rata sebesar 77,8%, dan untuk efisien mendapatkan rata-rata sebesar 33,3%. Lalu dalam pengujian ini, kami menggunakan matriks pengujian tes sukses. Berikut hasil dari responden, apakah mereka dapat menggunakan dua aplikasi tersebut atau tidak. Lalu di sini kami mendapatkan semua user 1-9 berhasil melakukan tes yang sudah kita berikan. Untuk S sendiri itu berarti sukses. Oke, next. Nah, dari hasil tadi kita hitung 9 ditambah 0 kali 0,5 dibagi 9. 9 itu terdapat dari jumlah respon yang kita dapatkan dan jumlah dari kesuksesan dari si pemberi respon itu sendiri. Sehingga kami mendapatkan hasil 100%. Begitu. Dan selanjutnya. Sekian dari presentasi yang kami berikan. Semoga jika ada kesalahan kami minta maaf dan terima kasih. Terima kasih.